Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat segala-galanya sehingga kita dapat bertemu kembali pada malam hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita senantiasa junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Oke, untuk kesempatan kali ini, insya Allah Hulwah akan kultum berkaitan dengan biar nggak mudah lelah, gitu. Seperti itu. Jadi, biar kita nggak mudah lelah adalah dengan cara mengoptimalkan peran kita sebagai muslimah, gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di hari ini kita sudah melakukan banyak peran gitu ya, mulai peran kita sebagai hamba, mulai peran kita sebagai anak, mulai peran kita sebagai murid, peran kita sebagai guru, dan peran-peran lainnya yang mungkin kelak juga kita akan merasakan peran kita sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya. Dan mungkin juga kita akan sampai di titik berperan menjadi salah satu tokoh masyarakat di lingkungan kita gitu ya. Gitu. Nah, jika hari ini amanah kita sebagai hamba, sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, berarti sebenarnya sesungguhnya gitu ya, Allah telah mengamanahkan itu yang mana sebenarnya kita dapat menyeimbangkan segalanya gitu. Semua peran yang kita dapat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berpacu ke apa yang Allah telah berikan kepada kita gitu ya, sebenarnya nggak ada lagi tuh misalkan kita kayak terseok-seok atau yang lainnya gitu, karena kita sudah tahu potensi di dalam diri kita sudah tahu kapasitas yang ada di dalam diri kita gitu, sehingga kita dapat mengoptimalkan peran itu semua gitu. Nah, di dalam surah Al-Mulk ayat 2 dijelaskan bahwa Allah bilang, Allah itu menguji kita untuk melihat siapakah yang paling baik amalnya di antara kita gitu. Jadi kalau kita misalkan berbicara atau ngomongin tentang potensi, tentang kapasitas dalam diri kita gitu, kita kan nggak pernah ada yang tahu gitu ya, kapasitas di dalam diri kita itu segimana sih, besarnya tuh seberapa sih gitu ya. Tapi ya udah gitu, kita ambil peran itu, kita ambil amanah itu gitu. Kemudian kita maksimalkan dengan ikhtiar, kita maksimalkan dengan segala potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Ya udah setelah itu jatuhnya kita kayak push to the limit gitu. Kalau kata dosen Hulwah, push your limit gitu. Limitnya kita di mana gitu ya. Limitnya kita di mana, maka disitulah kapasitas kita gitu. Maka kapasitas kita sampai situ gitu. Jadi maksimalkan apa yang bisa kita ikhtiarkan gitu. Nah, setelah tadi Allah bilang Allah itu akan melihat siapa sih yang paling baik amalnya gitu ya. Maka sebenarnya tubuh kita ini Allah ciptakan itu udah dengan sebaik-baiknya. Allah ciptakan itu dengan seseimbang mungkin gitu, yang mana tubuh kita juga didesain untuk apa? Untuk tadi ya, untuk banyak beribadah, untuk banyak beramal gitu, bukan untuk banyak berleha-leha, bukan untuk banyak tidur gitu ya. Kalau misalkan hari ini gitu, misalkan hari ini kita masih banyak tidur gitu ya, mungkin kita masih banyak berleha-leha gitu, mungkin harus diubah kembali untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih banyak beramal lagi gitu. Nah, setelah kita paham potensi dan kapasitas yang ada dalam diri kita gitu, lalu di manakah makna lelah gitu ya. Nah, pasti setiap kita itu punya perspektif makna lelah itu masing-masing gitu ya. Ada yang lelah itu misalkan fisik kita udah terlalu banyak beraktivitas, maka kita akan lelah secara fisik, atau lelah kita itu lelah pikiran, atau lelah hati, atau lelah waktu gitu ya. Nah, pasti di setiap kita juga sudah tahu, sudah pernah mempelajari bagaimana sih memanfaatkan waktu atau potensi dan kapasitas yang ada dalam diri kita gitu ya. Nah, tiap harinya mungkin
dari kita, ada yang tipenya itu terstruktur, ada juga yang mungkin enggak gitu ya. Mungkin di antara kita gitu ada yang biasanya nulis waktunya nih mulai, dari jam segini sampai jam segini kita tuh bakal ngapain aja, menuliskan prioritas yang utama dikerjakan tuh apa aja, mana, kegiatan-kegiatan yang perlu didelegasikan, mana kegiatan-kegiatan yang sekiranya perlu dihapus gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan ternyata kita masih merasa lelah juga, padahal kita merasa kapasitas di diri kita tuh sudah kita maksimalkan gitu, berarti ada yang salah dalam diri kita. Nah, bisa jadi kita belum memenuhi hak-hak tubuh yang ada dalam diri kita. Misalkan kayak kurang olahraga, kurang istirahat, atau kurang nutrisi dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dengan kita merasa sudah mengoptimalkan itu semua, tapi ternyata masih lelah juga gitu, bisa jadi kita ini terlalu dalam hari-hari kita ini, kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang kecil gitu, sehingga kita itu belum bisa, memikirkan hal-hal besar gitu ya. Jadi kita ini disibukkan dengan hal-hal kecil, sehingga hal-hal kecil itu bisa jadi dapat menjadi hal yang sangat besar gitu, yang artinya membuat diri kita itu jadi sulit untuk produktif gitu. Kita sulit untuk menerima, amanah-amanah besar kayak gitu. Dan jadi gitu ya, barangkali ketika kita tidak dapat mengambil amanah-amanah yang besar gitu ya, ya tadi karena, hari-hari kita disibukkan dengan, eee, pikiran, atau ya pikiran-pikiran atau urusan-urusan yang kecil gitu, yang, mana bisa jadi seharusnya itu nggak perlu kita pikirkan gitu. Sehingga ketika kita, tidak melatih diri kita untuk berpikir yang besar gitu, ya tadi, waktu kita akan dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang kecil gitu. Tapi ketika kita melatih, diri kita untuk mengemban amanah-amanah besar, ketika kita melatih pikiran-pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang besar, maka hal-hal kecil pun akan kita dapat tangani dengan cepat, seperti itu. Nah, loh kenapa bisa begitu, teman-teman? Nah, kenapa bisa begitu? Karena orientasi kita adalah penyelesaian gitu, orientasinya kepada solusi gitu, bukan orientasinya terhadap masalah gitu. Kalau misalkan kita terlalu memikirkan masalah-masalah gitu, maka kita akan sulit untuk menemukan solusinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita punya waktu luang panjang gitu ya, terus, emang kita nggak dilatih buat memikirkan hal-hal yang besar gitu ya, sehingga ya udah waktu luang yang panjang itu maka akan terisi dengan hal-hal yang kecil gitu. Hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu kita lakukan atau tidak perlu terlalu kita pikirkan kayak gitu. Nah, ada, kata-kata yang mana bilangnya seperti ini, "Jika kita terbiasa lari 10 kilometer, maka hal-hal kecil apapun yang misalkan berada di rumah atau berada di asrama gitu ya, maka itu akan kita anggap sebagai hal-hal kecil gitu. Nah, terus misalkan kemudian ketika kita sudah mengoptimalkan semua itu dan ternyata kita masih punya ruang nih, punya ruang untuk menerima amanah lain gitu. Tapi karena kita tidak terlatih, hati kita tidak terlatih, pikiran kita tidak terlatih gitu ya, kita tidak mau untuk memaksimalkan diri kita gitu ya. Nah, bersiaplah bahwa akan ada peran-peran yang ternyata peran itu akan kita, eee, abaikan begitu saja. Ada peran-peran yang jadinya terbengkalai kayak gitu, karena tadi kita nggak ingin memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, kayak gitu. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Allah telah menciptakan kita, mendesain kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan seimbang-imbangnya gitu ya. Jadi, eee, maka kita perlu hati-hati gitu ya ketika Allah mengamanahkan beberapa peran untuk kita gitu ya. Seharusnya kita ini dapat memaksimalkan potensi-potensi serta kapasitas yang Allah telah berikan untuk diri kita, kayak gitu. Nah, misalkan belum menemukan potensi yang ada dalam diri kita, maka kita perlu temukan itu gitu ya. Apa yang kita suka, apa sih yang, sekiranya ketika kita mengerjakan itu kita, apa ya,
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tergesa-gesa gitu, malah kita jadi menikmati gitu ya. Nah, itu perlu kita cari gitu. Nah, untuk kapasitas sendiri tadi ya gitu, kita bisa mengetahuinya dengan cara push to the limit kita gitu. Kalau emang limitnya sampai situ, berarti itulah, kapasitas kita berada di titik itu gitu, teman-teman. Nah, mungkin, kita semua di sini mulai lagi, perbaiki lagi apa-apa yang mungkin sempat kita lewati gitu ya, apa-apa yang mungkin sempat kita lakukan yang mana apa yang kita lakukan itu sebenarnya nggak perlu gitu ya, apa yang kita pikirkan sebenarnya itu nggak perlu gitu. Jadi kita saring lagi, kita filter lagi mana yang sebenarnya perlu difikirkan, mana yang sebenarnya perlu dilakukan gitu, sehingga kita dapat melalui hari-hari kita dapat memaksimalkan peran-peran kita itu dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin, itu aja dari Hulwah, semoga bermanfaat dan semoga kita terus semoga Allah terus istiqomahkan kita untuk menjadi lebih baik, jangan pernah menyerah, yang pasti jangan pernah putus asa gitu, karena kita tahu Allah selalu bersama kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.